Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa gitu kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya dia pernah menawarkan saya menjadi menteri. Saya tidak mau. Berapa kali acara kita dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari. Saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini, lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, kenapa bang, dan saya bilang saya tidak punya jawabannya, saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan sekarang. Kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam, tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi langsung. Saya menanya sama dia, kenapa Pak Presiden, apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja. Gitu loh. Kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Belum tentu kemudian Pendi harus suka sama saya 100%, nggak bisa. Saya harus suka sama Adi 100% juga nggak bisa. Kita manusia punya banyak kekurangan, kita bisa kemudian belajar saling menerima perbedaan, kekurangan dan sebagainya. Ya, tapi ya mungkin ini jalan sejarah. Mungkin ini jalan sejarah. Kalau memang ini jalan sejarah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin yang saya katakan bahwa menyenangkan bagi saya bahwa berhadapan masuk dalam sebuah arena pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi, mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan, ungkapan, pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat. Bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presidennya. Saya pikir, oh mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan 2. Kira-kira seperti itu yang saya harapkan tidak bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini ya. Sangat tertarik sekali ketika kita tadi mendengarkan penyampaian dari Bung Adian Apitupulu terkait situasi yang terjadi di negeri ini. Nah, teman-teman, ada satu statement yang saya salut dan juga eh, merasa sangat orang ini tidak haus kekuasaan dan tidak semudah itu untuk eh, diiming-imingi jabatan atau apapun itu, dan orang ini punya nilai gitu ya. Saya melihat ada pada sosok Bung Adian Apitupulu dan sangat luar biasa sekali dari salah satu aktivis 98 dan politisi senior dari PDI Perjuangan. Tentunya tadi kita mendengarkan bahwa memang Pak Jokowi pernah ya beberapa kali menawari Bung Adian Apitupulu untuk menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi langsung yang mengajak gitu ya. Tetapi Bung Adian menolaknya gitu karena beliau beranggapan di DPR beliau bisa bertugas mewakili rakyat dan bisa bekerja lebih leluasa di sana. Nah, tentu dari hal ini kita bisa melihat bahwa
tawaran menteri itu apalagi ditawari oleh presiden langsung, ya itu sudah hal yang terhormat sekali menurut saya. Tetapi Bung Adian tidak mau gitu ya, menolak ajakan tersebut. Dan tadi juga disampaikan bahwa ya, seolah-olah diguncang karena kejadian-kejadian beberapa bulan lalu atau tepatnya pada menjelang pilpres, ya, menjelang pilkada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana kita melihat situasi di negeri ini menurut saya juga hal yang mesti diperbaiki lagi ke depannya. Ini perlu menjadi evaluasi, dibenahi oleh pemerintahan yang baru kita, yaitu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, pada pesta demokrasi 2024 ini yang memang secara bersama pada tahun yang sama pula kita melakukan pemilu, pileg, dan juga pilkada. Ya, meskipun dengan segala macam lika-liku politiknya, dengan berbagai problem di dalamnya, sampai ke kontroversial yang terjadi di dalam tengah-tengah tersebut. Nah, sudah dalam-dalam, tengah-tengah pula gitu ya. Jadi semua ada komplit ya. Jadi agak lain kalau kita mengatakan bahwa tidak ada di dalamnya. Sebetulnya ada. Kontroversi itu terjadi, problem itu ada di dalamnya, dan di dalam problem itu ada kontroversi di dalamnya juga. Nah, jadi berlapis-lapis gitu. Jadi kita singkat saja lah, pilpres yang sangat brutal. Nah, seperti itu. Dan itu juga bukan hanya saya yang mengucapkan, dan saya juga mengucapkan karena diucapkan oleh orang lain juga gitu. Khususnya bagi para pengamat politik ya, bagi para politisi, dan mungkin tokoh-tokoh, figur-figur yang lain sebagainya, ya mereka menyampaikan hal itu bahwa pilpres di 2024 ini adalah pilpres yang paling brutal ya. Dan sejak saat pilpres 2024 inilah kita menyaksikan adanya anak muda ya, anak muda yang maju sebagai cawapres karena bapaknya presiden, itu pun presiden aktif seperti itu. Dan keterlibatan bapaknya seperti apa? Teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, pada pesta demokrasi ini dan kita melihat banyaknya anomali-anomali yang terjadi. Banyaknya dugaan-dugaan kecurangan ya, merupakan diantaranya ada dugaan intimidasi, adanya intervensi, pengerahan aparatur, ya aparatur negara sampai ke desa-desa, camat dan sebagainya, adanya money politik, politisasi bansos yang kerap disebut sebagai gentong babi gitu ya. Itu dilakukan di Pilpres. Ya meskipun dugaan, dan dugaan itu sudah dibawakan di Mahkamah Konstitusi dengan berbagai saksi dan bukti-bukti. Dan hasilnya teman-teman mungkin sudah tahu ya, dissenting opinion pada saat itu karena 3 hakim MK ya, mengakui dan setuju dengan gugatan itu adanya TSM tadi gitu ya, ketidaknetralan aparatur dan seterusnya dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika kita masuk pada Pilkada 2024 ini yang memang sudah kita laksanakan pada tanggal 27 November kemarin, kita sudah mencoblos calon-calon pemimpin kita, ya baik itu calon bupati dan calon wakil bupati, baik itu calon wali kota dan calon wakil wali kota, calon gubernur dan calon wakil gubernur di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kita melihat dengan jelas juga, terutama pada provinsi-provinsi besar di negeri ini. Ya, bagaimana kita tahu bahwa banyak juga kejadiannya sama hal seperti yang terdapat pada pilpres yang kita lihat. Banyak juga anomali-anomali yang terjadi. Banyak sekali dugaan-dugaan adanya kecurangan, intimidasi, mobilisasi bansos, pengerahan aparat, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Dan tentu itu terjadi tidak hanya di beberapa provinsi, tetapi hampir gitu ya, hampir. Tapi lebih tepatnya sih lebih cenderung disoroti
pada provinsi besar ya di seluruh kawasan Indonesia. Ya, contohnya ada di Jawa Tengah gitu ya, ada di Jawa Timur, ada di Jakarta, di Bali, dan satu lagi di Sumatera Utara yang konon, bukan konon ya, tetapi menantu Jokowi yang maju di sana, Bobi Nasution, yang dikatakan dan dinyatakan menang melawan Edi Rahmayadi. Tetapi pada fakta dan kenyataan yang saya lihat, banyak sekali juga dugaan-dugaan bahwa adanya kecurangan. Dan banyak masyarakat belum memberi hak pilih mereka kepada calon yang maju. Karena pada posisi hujan deras banget sampai seharian dan juga terjadi bencana alam seperti longsor, banjir, dan sebagainya. Jadi banyak masyarakat yang ada di Kota Medan ya, khususnya mungkin di kecamatan-kecamatan tertentu seperti yang baru-baru ini saya dengar ada di Kecamatan Deli Serdang, mereka menuntut untuk mencopot KPUD yang ada di sana karena mereka menganggap KPUD yang ada di daerah itu sudah tidak adil gitu. Nah, jadi itu salah satu bagaimana kita melihat bahwa pilkada ini belum bisa kita sebut sebagai pilkada yang jujur dan adil. Meskipun itu hanya dugaan, tetapi dugaan itu disebut dugaan ketika kita sudah mengamati, menganalisa, dan mungkin sudah memegang bukti-buktinya. Dan tentu siapa orang di balik ini semua? Kembali lagi ke topik awal kita tadi, seperti yang disebutkan Bung Adian. Napitupulu, ya, dan banyak orang yang menyebutkan aktor di balik ini semua diduga adalah Joko Widodo. Ya, itu adalah dugaan kuat tersebut. Tetapi pada saat wartawan media meliput bertanya pada Jokowi, ya Pak Jokowi jawabannya simpel saja. Yo ndak tahu, tanyakan ke MK saja kalau ada kecurangan, bawakan ke Bawaslu, bawakan ke MK, ada mekanismenya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau kita mendengarkan penyampaian dari Pak Jokowi. Dan tetapi kita juga sudah cerdas sebetulnya, apalagi orang-orang besar ya yang memiliki pendidikan tinggi sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Secara pengamatan ya sudah tahu gitu ya. Ya mungkin kalau kita bisa bilang kalau diproses secara hukum di pengadilan, kalau Pak Jokowi sekarang sudah nggak presiden lagi, sudah nggak berkuasa lagi, bisa-bisa saja beliau gol kalau diadili. Terlepas terbukti atau tidaknya dugaan tersebut, ya setidaknya proses hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Negara ini negara hukum dan keadilan ditegakkan di tengah-tengah bangsa ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Nanti teman-teman sampaikan pada komentar di video ini. Itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya ulas dan dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf sekali lagi. Saya mengucapkan kepada Anda pemirsa semua, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.